Pak Ilham ya. Pak Ilham. Ya Pak. Siap Pak Ilham. Siap Pak. Kalau Ibu Rosmini siap? Siap Pak. Oke. Silakan Pak Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Semoga kita tetap diberi kesehatan selama mengikuti pembelajaran dari rumah ini. Sebelum memulai pelajaran, saya meminta kelas untuk membacakan doa. Silakan anak mana? Ketua kelas. 15 meter saja. Bagus Pak. Bagus. Itu Deborah. Ke belakang mungkin ya. Bapak ya. Tadi aja. Ya Pak. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan perpanjang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk Willy telah memimpin doa. Pertama-tama saya mau mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Kalau saya lihat dari yang hadir di meeting itu ada semua ya. Tidak ada yang lupa, tidak ada yang absen hari ini. Iya Pak. Hadir semua Pak. Tadi Agus ada. Oh, saya on time Pak. Hadir. Iya. Tadi tidak menjawab masalahnya. Kirain menghilang. Oke. Dan sini Pak. Yang pertama itu pada pertemuan minggu lalu itu kita sudah belajar mengenai aplikasi pengolah kata. Nah, kita belajar bagaimana untuk membuat surat, kemudian apa-apa saja yang ada di pengolah kata tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari aplikasi pengolah angka. Baik, saya tampilkan PowerPoint-nya dulu. Bisa lihat anak-anak? Sudah tampil. Bisa Pak. Bisa Pak. Yang akan kita bahas hari ini itu aplikasi pengolah angka. Nah, adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menerapkan logika dan operasi perhitungan. Kemudian pada tadi 4.4 itu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat mengatur baris dan kolom, kemudian mengatur format font, cell border, dan style. Kemudian mengatur format nomor dan juga mengatur virtual worksheet. Nah, pernahkah anak-anak melihat tampilan seperti ini? Pernah Pak. Benar ya? Iya. Tampilan ini adalah tampilan awal salah satu aplikasi pengolah angka. Jadi tampilannya itu berupa kotak-kotak saja ya. Pasti sudah familiar kalau melihat gambar seperti ini, banyak kotak-kotaknya, nah itu pasti pengolah angka. Nah, tapi
tahukah anak-anak semua apa sih itu pengolah angka? Ada yang bisa menjawab? Apa sih itu aplikasi pengolah angka? Ada yang bisa? Saya Pak, jawab. Saya Pak. Ya. Bagus, silakan. Jadi menurut saya Pak, aplikasi pengolah angka itu adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris Pak. Ya, betul sekali. Pak. Ya, betul sekali. Bagus sekali jawabannya. Nah, aplikasi pengolah angka itu atau sering juga disebut spreadsheet. Nah, itu program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris. Nah, kemudian mengenai aplikasi pengolah angka, ada berbagai macam aplikasi yang kita gunakan. Nah, ada yang tahu tidak apa saja aplikasinya? Aplikasi apa saja? Saya Pak Guru, saya. Iya. Yang saya ketahui Kasprint. Lalu ada Start Office Call, ada juga Open Office Call, ada Gnome, ada Zest, ada Abacus, dan yang terakhir yang tadi Pak Guru tayangkan Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel. Nah, ini macam-macam aplikasinya sudah cukup tepat tadi dikatakan. Nah, itu ada Kasprint, kemudian Start Office Call, kemudian Open Office Call, kemudian Gnome, ada Access, Abacus, dan yang terakhir ada Microsoft Excel. Nah, dari keseluruhan aplikasi pengolah angka ini, Microsoft Excel merupakan aplikasi yang paling banyak digunakan dan paling familiar. Nah, jadi kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, apa sih Microsoft Excel itu? Nah, itu merupakan perangkat lunak pengolah angka yang menjadi bagian dari Microsoft Office. Jadi, dia masuk dalam bagian Microsoft Office yang juga sebelumnya kita pelajari yaitu Word dan sekarang Excel. Nah, perangkat lunak ini sering digunakan untuk mengerjakan perhitungan, menyimpan, mengatur, menganalisis informasi. Nah, aplikasi ini juga dikenal dengan nama lembar sebar atau spreadsheet. Nah, ini tampilan awal dari Microsoft Excel. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada Quick Access Toolbar, ada ribbon, title, kemudian ada box name, ada cell, row, kolom, kemudian ada formula, dan sebagainya. Nah, penjelasannya bisa kita lihat dari gambar fungsi-fungsi dari fitur tersebut. Mulai dari Quick Access, yaitu kumpulan tombol pintas, tadi yang ada di atas ya, kemudian ada ribbonnya, nah berisi kumpulan tab yang sudah disusun berdasarkan kategori. Kemudian ada title yang bagian atas tadi itu menampilkan nama dokumennya. Kemudian ada name box dan seterusnya. Nah, kita masuk di bagian baris dan kolom. Nah, secara defaultnya itu tampilan baris dan kolom yang terdapat pada workbook itu akan memiliki tinggi dan lebar yang sama. Jadi tinggi dan lebar ini kita bisa modifikasi sesuai dengan teksnya. Nah, bagaimana caranya? Ada pada gambar di atas bisa kita perhatikan untuk merubah ukurannya atau merubah tingginya, bisa kita klik pada bagian nomor, antara nomor ya, kemudian diperbesar. Begitupun dengan kolomnya, untuk melebarkan kolomnya kita mengklik pada bagian antara hurufnya. Nah, kemudian di font, cell border, dan style. Nah, ini dapat ditambahkan ke dalam tes yang diketikkan pada lembar kerja. Jadi kita bisa mengatur fontnya, kemudian cell bordernya, dan juga style. Ini ada contohnya, sudah menggunakan fontnya sudah diubah, kemudian stylenya juga, dan juga warnanya.
Kemudian format number. Nah, format number ini itu berupa angkanya. Bisa kita format misalnya nomor biasa, itu menampilkan yang biasa, kemudian dan juga nomor dengan ada simbol di depannya, seperti itu. Nah, kemudian ada multiple worksheet. Jadi dalam menggunakan Microsoft Excel ini, nah kita bisa membuat beberapa worksheet yang bisa kita lihat di bagian bawah. Nah, itu bisa kita tambahkan sampai beberapa worksheet untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan? Anak-anakku? Ada yang mau bertanya dari penjelasan Bapak tadi? Silahkan. Mungkin ada yang kurang dipahami atau kurang jelas dari pemaparan Bapak tadi, silahkan ditanyakan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Pak, apa fungsi dari aplikasi pengolah angka, Pak? Fungsi dari aplikasi pengolah angka. Nah, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan jawabannya. Ada yang tahu tadi dari pertanyaan? Saya Pak. Ya. Ya. Fungsi dari aplikasi pengolah angka. Halo? Ya. Ya. Secara garis besar, aplikasi pengolah angka spreadsheet memiliki fungsi utama untuk memproses data dalam bentuk angka, Pak. Oh ya, betul sekali jawabannya Sulastri. Nah, masih ada yang lain yang mau menambahkan dari jawaban Sulastri tadi? Saya Pak, benar jawab Pak. Oke, silakan. Fungsi aplikasi spreadsheet itu yang saya tahu itu membantu membuat tabel data ya Pak ya. Sama mengelola angka dalam bentuk grafik. Itu aja Pak yang saya tahu Pak. Oh iya, betul. Nah, yang lain masih ada yang mau menambahkan fungsi dari pengolah angka ini? Atau yang lainnya sudah tidak ada? Jadi tadi sudah dipaparkan temannya, itu sudah tepat sekali mengenai fungsi dari aplikasi pengolah angka, yaitu fungsi utamanya untuk memproses data dalam bentuk angka. Kemudian bisa juga membantu pembuatan tabel, kemudian membuat lembar kerja, dan lain-lain, dan masih banyak yang lainnya. Masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada? Sebelum kita beralih ke classroom, masih ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, nah itu kalau sudah tidak ada, kita akan beralih ke classroom. Bapak sudah membuat LKPD di classroomnya, itu ada soal dari LKPD-nya. Mengenai membuat tabel, jadi nanti dikerja masing-masing ya, kerja satu-satu, dan ini merupakan penilaian individu. Ya, di LPD sudah saya berikan juga bahan ajarnya, kemudian penjelasannya semua sudah saya masukkan di classroom. Jadi anak-anak sekalian tinggal buka di classroomnya, penjelasannya sudah ada. Yang akan dibuat itu mengenai Excel ini. Jadi kita akan membuat tabel seperti contoh. Bisa dilihat ya contohnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nanti Anda buat tabel seperti ini, itu jadwal paket dan kelas-kelasnya, kemudian nama-namanya itu nama teman sekelas kalian Anda masukkan. Oke, jadi kita beralih ke classroom, akan dikerja prakteknya. Dikasih ini untuk mulai mengerjakannya ya. Oke, silahkan dikerja dulu, dibuka di classroomnya.
Oke, sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai mengerjakan? Oh, masih sementara dikerjakan? Sudah ada yang selesai ya? Masih ngerjakan, Pak. Ya, Sementara, ya. Pak. Ya, kalau ada yang sudah selesai mungkin bisa ditampilkan hasil pekerjaannya. Oke, bagaimana? Agus sudah? Sedikit lagi, Pak. Tenang, Irianto sudah? Belum, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum. Yang sudah bisa ditampilkan, dipresentasikan, kemudian kita simak bersama. Oke, sudah ada yang selesai? Silakan ditampilkan. Bagaimana ya? Sudah ada yang selesai? Ya. Saya, Pak. Ya, coba ditampilkan. Saya, Pak. Ini, Pak, tugasnya, Pak. Agus. Pak. Ya, bagus sekali. Coba kita pindahkan kursornya ke bagian angkanya, angka yang di kasnya, angka kasnya. Ya, ini ya. Ya, oh ya, sudah tepat. Nah, itu tulisan di bagian formulanya cuma tertulis 2000, artinya ini menggunakan format angka dengan menambahkan RP di depannya. Itu akan otomatis ditambahkan. Oke, bagus sekali pekerjaannya, Agus. Nah, yang lainnya, ya, oke, terima kasih banyak. Bagus sekali ini pekerjaannya. Nah, untuk yang lainnya, ada yang mau ditampilkan atau kalau sudah tidak ada, nanti yang belum selesai tagihannya tetap saya tunggu di classroom ya. Akan kumpul di classroom, nanti akan saya periksa satu-satu. Nah, dari pengertian LKPD ini, ada yang kurang dimengerti atau yang mau ditanyakan, silakan. Yang belum selesai, ditanyakan. Ya, silakan, Wi. Ya, Pak. Jadi tadi sudah jadi tabelnya, Pak. Cuma masih ada yang belum bisa. Ini tadi saya membuat itu, Pak. Model tulisannya yang miring-miring itu, Pak. Yang vertikal. Ya. Nah, untuk model tulisannya, itu untuk mengubahnya, kita bisa pilih ke bagian sel, kemudian pilih sel yang akan diubah. Nah, kemudian kita pilih di tab home. Kemudian pada bagian font, kita klik fill color. Nah, kemudian pilih warna yang diinginkan. Gitu, mengerti ya? Bagaimana? Dwi, mengerti? Oke? Ya, Pak. Oke, jadi diselesaikan tugasnya ya. Nanti Bapak periksa di Classroom. Ya, Pak. Nah, untuk sebelum mengakhiri saya mau salah satu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Mungkin tadi Agus yang sudah selesai bisa menyimpulkan, bisa memberi kesimpulannya. Ya. Jadi, Pak, kesimpulannya pada aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ini adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap, dan menampilkan data yang disusun dalam kolom dan baris, Pak. Kemudian beberapa fungsi dari aplikasi ini yang sudah saya catat sendiri, Pak. Yang pertama, membantu membuat tabel data, mengolah angka dalam bentuk grafik,
mengelola angka dalam hal statistik, membantu membuat lembar kerja, kemudian fungsinya bisa untuk perhitungan Pak, mau di bidang ilmiah, menyederhanakan perencanaan, mengolah data yang disertai dengan database, grafik, formula dan sebagainya Pak. Itu aja Pak yang saya tangkap kesimpulannya Pak. Makasih Pak. Tepat sekali, lengkap sekali jawaban dari Agus. Nah, jadi kesimpulannya itu aplikasi pengolah angka ini adalah program komputer yang digunakan untuk memanipulasi, menangkap dan menampilkan data dalam bentuk kolom dan sel. Nah, untuk pertemuan berikut, nah itu kita masih tetap di aplikasi pengolah angka ini dan kita akan masuk di bagian rumus dan fungsi. Jadi silakan anak-anakku sharing, cari-cari dulu materi di internet supaya memperkaya nanti pengetahuan pada pertemuan berikut. Nah, jadi yang saya ingatkan lagi yang belum selesai tetap melaksanakan dan mengerjakan tugasnya dikumpul di classroom ya. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin salah satu bisa memimpin doa sebelum kita akhiri. Saya Pak Guru. Ya, silakan. Baik teman-teman, pelajaran kita hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dari rumah, dan tetap semangat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 22 menit. Silakan Pak Irham. Ya. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam. Ya, jadi secara keseluruhan saya lihat ini Pak Ilham sudah bagus, teachingnya sudah oke. Dimulai dengan rekondisi kelas, ini jelas terlihat ya, menggali selalu mengarahkan siswanya untuk proaktif dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Presentasinya saya suka, presentasinya simple, padat, sesuai dengan tujuan, menarik, tidak bertele-tele. Kemudian yang terakhir itu ditutup dengan penghargaan atas hasil kerja kelompok. Nah, yang hal-hal kecil seperti itu yang akan membuat peserta didik kita betah untuk belajar daring, selalu diberi motivasi, tidak diberi tekanan. Kalau dari saya keseluruhan Pak Ilham sudah bagus. Ya, saya kembalikan Pak Fiskir. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Ya, Pak Ilham. Pak Ilham ya. Nah, satu kota dengan Pak Ilham kan, sama-sama dari Sopeng. Satu kota Pak. Dan satu sekolah maksudnya, sekolah. Tidak satu sekolah. Sekolah ya. Iya. Bagus Pak Ilham itu bisa berdiskusi dengan Pak Ilham. Bertemu langsung. Baik, secara keseluruhan bagus Pak ya. Sudah bagus ya. Alhamdulillah di hari-hari ini terakhir ini semua penampilannya bagus ya, hari kedua bagus semua ya, bagus. Tidak ada masalah menurut saya ya, dari segi konten, kemudian dari interaksi antara antara guru dengan siswanya bagus, sudah ini semua ya. Pak Ilham, tidak ada yang saya bisa komentar lagi terutama dari ini. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Kalau begitu kegiatan kalau dengan ini berarti sudah selesai semua ya. Iya Pak. Sebelumnya kita beri aplaus dulu buat Pak Ilham ya. Beri aplaus dulu ya. Nah baik, kegiatan teaching hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah semua sudah tampil dengan baik. Dan alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti ya. Alhamdulillah ini ya kita sudah melewati kegiatan yang lain. Besok ada lagi yang baru lagi ya, penelitian tindakan kelas.
Siap. Gas lagi. Jalani saja sampai nanti. Berapa hari Pak waktunya yang untuk PTK itu? Kalau saya di skenario hanya sehari. Ya Allah. Aduh Pak. Hanya sehari. Saya lihat di skenario sehari. Saya lihat gitu, waduh. Itu baru Ini banget harus sudah jadi proposal ya. Jadi begini, ya besok pagi itu kami akan memberikan gambaran. Tapi saya rasa Bapak Ibu sudah pernah ya melakukan PTKK ya? Belum Pernah ya? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Belum. Baik. Kami dengar sehari langsung. Aduh. Ya mulai mungkin nanti malam Bapak Ibu bisa searching juga, cari melihat-lihat contoh-contoh PTK yang sudah ada, sudah banyak. Nah besok pagi kami untuk web meeting pagi berdasarkan LKM 33A ya kalau nggak salah ya. 33A di situ kita mulai dengan mengidentifikasi masalah dulu, kemudian membuat rumusan masalah ya. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa mengembangkan untuk menjadikan proposal PTK ya. Kalau saya mulai saat sekarang sudah mulai karena waktunya sangat singkat ya, hanya sehari. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bisa mencari materi-materi atau bahan-bahan atau contoh-contoh PTK yang sudah ada ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat dengan mengidentifikasi masalah-masalah kira-kira yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya, di kelas Bapak Ibu masing-masing, sehingga nantinya bisa dijadikan sebuah proposal PTK ya, Bapak Ibu ya.